Nggak ada yang namanya PABDESI itu terbelah. Gitu. PABDESI itu yang sah secara legal formal adalah PABDESI yang diberikan mandat kepada Pak Kuswadi. Audio Jungle. Ya, selamat siang Pak Jebeng. Ini selaku Pak Kades ya, yang juga pengurus PABDESI. Tentunya ini ada informasi yang artinya PABDESI ini terbelah atau konflik. Nih, tanggapannya seperti apa nih Pak Kades? Sebenarnya begini, simpel urusan seperti itu. Sebenarnya saya udah nggak pengen ngomong. Ini udah beberapa bulan selalu ngomong seperti itu. Sebenarnya saya udah nggak pengen ngomong. Apakah mereka itu tidak baca? Itu nggak ada yang namanya PABDESI itu terbelah. Gitu. PABDESI itu yang sah secara legal formal adalah PABDESI yang diberikan mandat kepada Pak Kuswadi. Adapun kemarin, Bu Wantina tidak datang, loh itu bukan urusan kami. Bu Wantina sekarang kan informasinya punya FKDI itu. Loh, terus apa? Atas dasar apa PABDESI itu dikatakan terpecah? Nggak ada. Begitu. Kalau terpecah kemarin kan ratusan juga itu yang datang. Dan satu kami nggak ada urun-urunan. Itu kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya terpecah, itu nggak ada. Ya Pak Kades, selanjutnya ini terkait mengenai anggaran ini, anggaran yang belum tercairkan dari APBD. Ini solusi terbaik seperti apa ini Pak? Jadi kalau Kades? saya begini, kalau masalah anggaran dari APBD itu bukan tujuan utama organisasi. Tidak akan patahkan PABDESI menerima anggaran kurang lebihnya 150 juta. Gitu loh. Tujuan kami itu bukan seperti itu. Kami ingin menyamakan persepsi, berjuang untuk desanya masing-masing. Secara umum Kabupaten Cilacap, apalagi di sini kita bupati punya program Bangga Bangun Desa. Ayo, gitu kan seperti itu. Tanpa kerja keras kepala desa, saya yakin hal-hal yang mustahil kalau seperti itu bisa dilaksanakan dan terwujud. Terkait demo perangkat desa beberapa bulan yang lalu terkait pencairan dana dari gaji ke-13 dan lain sebagainya yang pernah disampaikan di pendopo, seperti apa nih tanggapannya Pak Kades? Kami salah satu yang dituakan juga di PABDESI, nggak ada demo-demo. Kami nggak suka demo-demo. Kami tuh sukanya bermediasi lah, nggak ada demo-demo. Itu pola pikir yang dangkal aja orang yang ingin demo. Nggak ada. PABDESI, saya mengatakan berstatement tidak ada demo-demo urusan anggaran. Yang namanya THR itu semua desa seluruh Kabupaten Cilacap itu sudah menganggarkan untuk THR loh ya. Cuma satu desa dengan yang lain itu kan berbeda-beda. Jadi boleh silakan desa itu menganggarkan THR dengan catatan mampu nggak keuangannya. Gitu loh. Kan ada lagi tuh minta gaji ke-13. Gitu. Kalau minta gaji ke-13, bengkoknya kasihkan. Kita diangkat pegawai negeri sipil. Jadi dapat gaji ke-13 gitu loh. Jadi pola pikirnya menurut saya pola pikir bukan itu sebenarnya yang harus diperjuangkan oleh teman-teman Kades. Gimana caranya secara regulasi, secara aturan desa, dalam hal ini kepala desa bekerja dan menjalankan roda pemerintah desa itu dengan aman, nyaman, selamat. Ya. Itu. Ya Pak, kembali kepada pokok permasalahan nih Pak Kades. Ini kesolidan yang diharapkan oleh PABDESI ke depan ini yang tergabung dalam Wahyu Manunggal ini seperti apa sih ini Pak Kades? Nah sekarang tergantung Kepala Dispermades, Pak Bintang. Ada kemauan nggak? Kalau saya bukan islah PABDESI nih. Nah, menyamakan persepsi. Kita kan punya paguyuban tuh Wahyu Manunggal. Gitu. Dan juga begini yang harus digarisbawahi. Setiap kepala desa berhak untuk tidak ikut PABDESI boleh. Mau ikut PPDI boleh, mau ikut FKDI boleh, Parade Nusantara boleh,
Jadi nggak ada unsur mengikat bahwa oh harus PABC, nggak ada. Itu yang kadang-kadang teman-teman mungkin ketidaktahuan lah masalah yang seperti itu. Jadi sekian organisasi dari ada PABDESI, terus ada Parade Nusantara. Ini yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM ini yang mana? Kalau saya urusan Parade Nusantara itu saya nggak tahu. Saya tahunya bahwa PABDESI itu diakui legal formalnya oleh Kemenkumham. Kan begitu. Sejauh ini ada sayup angin isu-isu yang terdengar terkait mengenai zaman PABDESI Wahyu Manunggal ini dipegang oleh Bu Udin terus beralih. Nah, ini ada beberapa anggota mungkin menanyakan hal itu tentang pergantiannya itu kok seperti itu. Itu gimana tanggapannya ini Pak Cepeng? Kan begini, yang namanya organisasi kan punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya. Kalau hasil dari evaluasi pimpinan dalam hal ini ketua PABDESI Kabupaten Cilacap itu maaf di jalan menjalankan amanahnya itu tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka ketua umum itu punya hak untuk mengganti ataupun untuk membekukan. Itu seperti itu tadi yang diceritakan oleh saya, salah satunya judicial review itu bukan PABDESI di awal di situ. Gitu. PABDESI nggak narik duit. Urusan kita mengadakan atas nama PABDESI mengadakan gambar presiden dan wakil presiden. Setuju saya Pak untuk mencari sumber anggaran, untuk mencari dana karena organisasi itu bohong kalau kita nggak butuh dana. Tapi mestinya di sini jelas sebelum melangkah itu kita kumpulan, gitu loh. Ini planningnya begini, ini akan begini. Jangan di awal nggak ngomong, begitu ada kemacetan di beberapa kades baru ngomong. Satu. Terus yang kedua, PABDESI itu kan satu kepemimpinan, yaitu ketua umumnya itu Bu Wargiati secara legal formal. Nah ini ujuk-ujuk Bu Wantina itu dia gandeng Bambang Untoro Demak yang nggak tahu kenapa lah memunculkanlah judicial review. Panjenengan masih udah denger lah, udah tahu. Sekarang apa hasilnya judicial review? Udah berapa ratus juta uang terkumpul di situ. Ini yang kami itu tidak ingin PABDESI sekarang yang pimpinan Pak Kuswadi itu terjerembab ke sana, ke arah sana. Jangan dikata ini kades tidak komplain, cuma kades itu kan berbagai macam latar belakang dan SDM. Ada yang berani ngomong, ada yang tidak. Ada yang tidak. Coba Anda ke Dai Luhur. Gitu loh. Ke Dai Luhur, ditanya kades-kades di Dai Luhur, mayoritas seperti apa mereka ngomong. Masalah JR ya. Gitu loh. Bahkan ada salah satu kades yang mengatakan bahwa kalau ini JR tidak berhasil, saya sudah tidak mau lagi mengakui PABDESI. Sedangkan ini yang membawa judicial review itu bukan PABDESI, tapi individunya Bu Wantina. Itu jadi saya sebenarnya pengen meluruskan. Dari dulu udah sempet ajak Mas Ani, ayolah, gitu loh. Kita ketemu bareng islah lah, boleh dikatakan. Ayo kita islah. Untuk apa sih? Kades itu yang terpenting kalau saya paguyuban itu apa ya? Membuat sebuah persepsi satu kesepahaman, satu komando untuk kompak. Supaya apa? Kita bisa diperhitungkan sama orang. Ya. Kan begitu. Gitu. Selanjutnya ini solusi yang terbaik dari kepemimpinan di bawah Pak Kuswadi agar ini PABDESI ini kuat, mampu solid membawa Cilacap yang lebih baik ke depan seperti apa ini? Kalau saya begini, PABDESI Kabupaten Cilacap ini, saya udah berkomitmen dengan teman-teman pengurus dalam hal ini. Kalau masalah kita, PABDESI versinya Pak Kuswadi itu diikuti oleh beberapa orang. Saya nggak butuh banyak dan tidak banyaknya anggota. Yang penting kami kekompakannya. Itu seperti itu. Jadi kami itu fine-fine aja. Karena kami itu bergerak semata-mata untuk kebersamaan. Dan nggak ada
niatan apapun dalam hal ini. Begitu. Artinya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pak Desi Wahyu Manunggal kemarin ya di Pendopo Tunggul Gulung ini ke depan tentunya sebagai pembekalan ilmu dari para anggota Pak Desi sendiri yang tergabung dalam Wahyu Manunggal. Program ke depannya seperti apa lagi nih Pak Cepeng? Jadi hal yang seperti kemarin itu mungkin kami akan agendakan 3 bulan atau 4 bulan sekali itu akan teragendakan, dan kita keliling di seluruh Kabupaten Cilacap. Nanti mungkin bagiannya kita ke barat, nanti kita ke timur lagi, apa ke tengah, nanti Siderja. Itu seperti itu. Karena apa? Kami ingin bahwa kepala desa itu merasa terlindungi tak kala ada masalah. Itu seperti itu. Ada satu titik harapan tadi Pak Cepeng menyampaikan kepada Dispermades. Ini tergantung bagaimana Dispermades dalam menyatukan beberapa mungkin isu-isu yang berkembang. Tentunya harapannya Pak Cepeng kepada Dispermades seperti apa nih? Ya, maksudnya kepala Dispermades saya berharap itu jadi sepuh karena membawahi 260 sekian desa kan, kepala desa dengan karakter dan SDM sumber dayanya berbeda-beda. Gitu loh. Saya berharap sekali kepada beliau itu, ayolah sekali waktu mengadakan sebuah diskusi, nggak harus banyak orang, karena apabila kades dikumpulkan semua itu belum tentu mencapai kesepakatan. Sekarang dulu paguyubannya dulu, ketua paguyuban seperti apa ditampung, tapi dengan catatan di sini harus bersih, gitu loh, tidak ada kepentingan apapun. Gitu, Mbak, selesai. Dari dulu kalau semuanya ini terbelah apa, kenapa diam saja? Kan kayak gitu. Gitu. Mudah-mudahan lah, saya berharap karena saya tahu saudara Bintang Wicahyono itu bukan setahun 2 tahun lah. Camat Warja kan 5 tahun. Jadi saya mana tahu lah. Harapannya nih Pak, agar Pak Desi Wahyu Manunggal Kabupaten Cilacap bisa bersinar terang seperti bintang, gimana ini harapannya ini Pak Kades? Jadi begini, kalau saya menginginkan dan saya mengimbau ke teman-teman Kades seluruh Kabupaten Cilacap, kita jangan sampai terbelah oleh di sini ada paguyuban ini, di sini ada paguyuban ini. Kita mesti ingat, kita ini sebagai kepala desa rentan sekali rentan dalam hal karena regulasi belum sepenuhnya berpihak ke desa. Banyak sekali lah, saya yakin regulasi-regulasi yang dalam hal ini masih membebani desa. Contoh RT/RW. Ayolah ke depan kita sama-sama, kasarannya begini, kita beda perahu tapi tujuannya kita sama. Ayo kita berjuang. Gitu. Jadi jangan satu sama lain itu menjelekkan. Jangan selama ini saya diam, saya nggak pengen ngomong. Tapi suwe-suwe gemeletak juga, makanya saya manggil jenengan-jenengan gitu loh. Nggak ada terbelah apalagi. Pokoknya sekarang siapapun pejabat Kabupaten Cilacap yang ngomong terbelah PAD saya datangin. Udah kayak gitu aja. Oke, terima kasih Pak Yohana ya. Siap. Hanya 1 bintang ya. Magang. Mades ya.